Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Lailatul Sutun Hasanah dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Banten Jaya. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pelajaran kelas 10 bab 2 yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Dalam bab 2 ini terdapat dua subpokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, sub A mencangkup 1. Pengertian Pancasila, 2. Fungsi dan peran Pancasila, 3. Nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang B mencangkup 1. Sistem pemerintahan, 2. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia. Baik, langsung kita mulai saja dari pengertian Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia dan juga dasar negara. Eksistensi Pancasila merupakan bagian penting bagi bangsa Indonesia karena hal ini disebabkan Pancasila menjadi satu-satunya landasan paling utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Di sini Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti dasar, yang artinya terdapat 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga ada persatuan Indonesia, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang pertama BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang berlangsung pada tanggal 29 sampai 31 Mei 1945, ada berbagai pandangan yang dikemukakan tentang dasar negara Indonesia. Nah, pandangan-pandangan itu disampaikan oleh Muhammad Yamin dan Profesor Supomo. Adapun 5 gagasan menurut Muhammad Yamin. Yang pertama ada pri kebangsaan, yang kedua ada pri kemanusiaan, yang ketiga ada pri ketuhanan, yang keempat ada pri kerakyatan, dan yang kelima ada kesejahteraan rakyat. Sementara itu, terdapat pula 5 gagasan menurut Profesor Supomo. Yang pertama ada persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang terakhir ada keadilan sosial. Dan selanjutnya pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 gagasannya, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, atas usulan dari teman Insinyur Soekarno yang seorang ahli bahasa, kelima dasar negara yang diusulkan olehnya dinamakan Pancasila. Oleh sebab itu, pada tanggal 1 Juni dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Selanjutnya, hingga sidang BPUPKI pertama ini berakhir, mereka masih belum menghasilkan rumusan tentang dasar negara, namun hanya berbentuk pandangan-pandangan umum tentang dasar negara Indonesia merdeka. Hal ini yang membuat BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil. Panitia kecil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno ini bertugas untuk menampung saran, usul, dan konsep-konsep yang diberikan. Setelah panitia kecil ini terbentuk, BPUPKI kemudian reses atau istirahat selama lebih 1 bulan. Yang selanjutnya pada tanggal 22 Juni tahun 1945, panitia kecil yang diberi nama Panitia 9 ini mengadakan sidang yang menghasilkan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Hasil sidang inilah yang dikenal dengan nama
Piagam Jakarta yang isinya pun termuat rumusan dasar negara. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Pancasila disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pengesahan Pancasila terjadi pada peristiwa sidang PPKI yang pertama. Rumusan Pancasila yang sah dan benar terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang tahun 1945 alinea keempat. Nah, selanjutnya ada pengertian Pancasila menurut para ahli. Yang pertama, menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang secara turun-temurun berabad-abad lamanya terpendam oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu sebagai falsafah bagi bangsa Indonesia. Yang kedua ada menurut Muhammad Yamin, yaitu Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Dan yang terakhir ada menurut Noto Negoro, yaitu Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa Indonesia atau negara Indonesia. Nah, ada 3 pendapat dari para ahli atau para perumusan Pancasila. Selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila. Secara umum, nilai dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka terbagi menjadi 3. Yang pertama ada nilai dasar. Nilai dasar adalah hakikat dari Pancasila, yaitu berisi tentang nilai-nilai. Yang pertama ada nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima nilai keadilan. Nilai Pancasila termaksud nilai dasar yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Daftar nilai dasar ideologi Pancasila secara resmi dan sah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan norma dasar yang menjadi tata tertib hukum tertinggi sebagai sumber hukum positif dan berkedudukan fundamental. Yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Contohnya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada peraturan daerah. Arahan kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya pada peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Dan yang terakhir ada nilai praktis. Nilai praktis adalah penerapan nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termaksud dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sama seperti halnya nilai instrumental, nilai praksis juga berkembang dan sesuai dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat. Selanjutnya ada fungsi dan peran Pancasila. Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pada hakikatnya adalah sumber dari hukum di negara Indonesia. Adapun beberapa fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama,
Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa Indonesia mempunyai jiwa masing-masing yang disebut Volgeist, artinya jiwa setiap bangsa atau jiwa rakyat. Nah, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yang berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Bangsa Indonesia lahir sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain. Artinya, fungsi dan peran Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yaitu sebagai hal yang memberi corak khas bagi bangsa dan menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain, diwujudkan dengan tingkah laku dan sikap mental sehingga ciri khas ini yang dimaksud dengan kepribadian. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Artinya, setiap hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi, setiap sila-sila yang ada dalam Pancasila adalah nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai Pancasila. Oke, selanjutnya ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup. Artinya, fungsi dan peran Pancasila sebagai pandangan hidup atau cara pandang adalah bangsa Indonesia harus berpedoman menjadi Pancasila sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari atau dalam segala bentuk cita-cita moral bangsa dan bentuk budaya harus bersumber dari Pancasila dan juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini memiliki tujuan demi tercapainya kesejahteraan lahir dan batin. Selanjutnya ada Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita inilah yang menjadi tujuan bangsa menciptakan masyarakat yang adil. Yang artinya seperti yang telah kita ketahui bahwa Pancasila telah menjadi jelas termuat dalam di pembukaan Undang-Undang tahun 1945 sehingga Pancasila merupakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita inilah yang menjadi tujuan bangsa. Selanjutnya ada Pancasila sebagai atau menjadi falsafah hidup bangsa, yang artinya Pancasila mengandung nilai-nilai kepribadian yang dipercaya paling benar, bijaksana, adil dan cocok untuk bangsa Indonesia untuk mempersatukan rakyat. Dan selanjutnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi sistem nilai yang ideal dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang artinya Pancasila berfungsi dan berperan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara, segala sesuatu kehidupan di Indonesia seperti rakyat, pemerintahan, dan wilayah. Dan yang terakhir ada Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, yang artinya pada saat bangsa Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa ini belum memiliki undang-undang negara yang tertulis. Untuk itu, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang tahun 1945 merupakan berdasarkan dari hasil Pancasila. Selanjutnya kita ke sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah susunan teratur dari berbagai kegiatan atau hubungan-hubungan kerjasama antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam penyelenggaraan pemerintah suatu negara. Nah, sistem pemerintahan ini terdapat dua sistem. Yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial
presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden, dan presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyatnya melalui pemilihan umum atau pemilu. Sistem pemerintahan merupakan suatu sistem sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai dengan kondisi negara dengan tujuan menjaga kestabilan negara tersebut. Yang kedua ada sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana pemerintah atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar dalam mengawasi kebijakan eksekutif. Salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer adalah anggota parlemen terdiri dari orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Selain itu, kabinet atau pemerintahan terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pimpinan kabinet. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembagian kekuasaan di Indonesia, meliputi pengertian kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Yang kedua ada jenis-jenis pembagian kekuasaan, dan yang ketiga ada pembagian kekuasaan di Indonesia. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sumber pengaruhnya untuk mempengaruhi orang lain, dan kekuasaan ini bersifat umum dan luas. Selanjutnya, pembagian kekuasaan adalah proses memecah atau memisahkan wewenang yang dimiliki negara untuk memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagai menjadi beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, untuk diberikan kepada beberapa lembaga negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan atau wewenang pada satu pihak atau lembaga. Baik, selanjutnya ada kekuasaan menurut Montesquieu dibagi menjadi 3, yang umumnya dikenal sebagai trias politika, yaitu ada kekuasaan legislatif atau kekuasaan untuk membuat undang-undang, yang kedua ada kekuasaan eksekutif atau kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, dan yang ketiga ada kekuasaan yudikatif atau kekuasaan untuk mengadili bila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang atau disebut juga kekuasaan kehakiman. Selanjutnya ada jenis-jenis pembagian kekuasaan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pembagian kekuasaan secara vertikal atau pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Yang kedua ada pembagian kekuasaan secara horizontal atau pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia yaitu pertama pada pemerintah pusat yang dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif yang di dalamnya ada DPR, kekuasaan eksekutif yang di dalamnya ada presiden dan wakil presiden, dan kekuasaan yudikatif yang di dalamnya ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam kekuasaan kehakiman berada di tangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya ada pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha. Dan yang terakhir ada Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Nah, selanjutnya ada pembagian kekuasaan secara horizontal di pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang pertama ada gubernur, yang kedua ada bupati atau wali kota, dan yang ketiga ada perangkat daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintah daerah meliputi lembaga-lembaga yang sederajat seperti pemerintahan daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan DPRD. Nah, selanjutnya pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia. Yang pertama ada pemerintah provinsi yang di bawahnya ada gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, dan ada DPRD provinsi. Yang kedua ada pemerintahan kabupaten dan kota yang di bawahnya ada di bawah naungan kabupaten ada bupati atau wakil bupati, dan di bawah naungan kota ada wali kota dan wakil wali kota, dan juga DPRD kabupaten dan kota.
Nah, yang terakhir ada pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia. Nah, di sini ditegaskan dalam pasal 18 Undang-Undang NKRI tahun 1945. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua ada pemerintah daerah provinsi. Daerah kabupaten atau kota mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Pemerintah menurut asas otonom dan bertugas sebagai pembantu. Yang ketiga, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilu. Selanjutnya, yang keempat, gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten kota dipilih secara demokratis. Selanjutnya, yang kelima, pemerintah daerah menjalankan otonom sesuai seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang diatur oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Yang keenam, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, jadi dapat disimpulkan berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau dari pusat ke daerah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video ini tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.